semuanya, welcome to Arcanist. Not arcade, choose arcade. Jadi selamat datang di segmen Jejari atau Jejak Misteri, di mana kita akan menguak tentang banyak peristiwa atau fenomena yang tidak terselesaikan atau tertuntaskan sehingga menimbulkan banyak tanya. Di segmen ini akan dipandu dengan saya Agnes. Saya Michelle yang akan membawakan segmen Jejari. Jadi peristiwa apa nih Nes yang akan kita bahas? Oke, jadi peristiwa yang kita bahas pada kali ini di episode ini mengenai tentang karamnya kapal orang Medan. Peristiwa ini sendiri terjadi 82 tahun yang lalu dan kepemilikan kapal itu nggak diakui oleh Indonesia dan juga Belanda. Ya betul banget. Jadi kapal ini nggak diakui karena tidak ada catatan ataupun histori tentang pembuatannya kapan, asal usulnya dari mana dan tujuannya untuk apa tuh sama sekali nggak ada catatan itu. Dan apalagi membuat bingung juga kan gitu, ini kapal orang Medan ini kapal milik orang Belanda atau orang Indonesia gitu kan ya, sehingga akhirnya banyak orang itu mengingatnya kapal orang Medan karena Medan ini merujuk pada suatu tempat di Sumatera Utara, sehingga banyak masyarakat Indonesia percaya kalau kapal orang Medan ini berasal dari Indonesia. Nah, kalau menurut kamu nih Shal, yang kamu baca, apa sih yang membuat orang-orang ini tahu tentang kapal orang Medan ini? Ya, jadi alat komunikasi sekarang ini kan udah canggih banget ya, apalagi kalau waktu situasi saat itu tahun 1940-an itu masih jadul banget. Jadi mereka menggunakan alat komunikasinya itu menggunakan sandi Morse. Nah, waktu itu salah satu kapal Amerika Serikat namanya Silver Star ini menerima panggilan darurat dari kapal orang Medan. Oke, jadi kalau misalnya menemui panggilan darurat itu berarti mereka ini nggak sih kayak ada suatu hal yang penting gitu ya? Iya, yang sangat penting. Mereka kayak perlu bantuan gitu kan? Iya, betul banget. Jadi pada saat itu memang panggilan daruratnya ini isinya tentang semua awak kapal termasuk kapten sudah mati dan kemungkinan besar semua orang di kapal itu ya udah mati, tewas. Dan beberapa menit kemudian operator radionya itu memanggil lagi dan isinya itu saya hampir mati. Jadi emang kata-kata terakhirnya itu saya hampir mati. Dan mengerikan sih ya. Itunya tuh tentang kalau misalnya orang-orang di kru kapalnya dia tuh sudah meninggal kecuali dia gitu ya. Iya, betul. Itu merinding sih, soalnya kayak apalagi dalam posisi sekarat gitu ya. Iya, sekarat, dan posisinya juga mereka menerima panggilan kayak pertolongan gitu ya. Iya. Nah, setelah mereka menerima pesan pertolongan dari kru orang Medan itu kan otomatis kru dari Silver Star ini berusaha untuk nolongin ya Shal ya. Iya. Nah, saat mereka mau berupaya untuk mengevakuasi krunya ini, apa sih yang mereka temui pertama kali? Yang mereka temukan tuh malah jenazahnya mereka berserakan. Oke. Wajahnya mereka tuh terlihat pucat, terlihat ketakutan, belum lagi matanya melotot. Terus juga posisi lengannya tuh seperti kayak menghalau sesuatu atau kayak mengusir sesuatu di depannya mereka gitu. Dan mereka juga giginya terlihat rapat dan bibirnya terbuka. Terus belum lagi ada anjingnya mati dalam posisi membeku. Dan menurutku posisinya benar-benar mengerikan sih. Jadi mereka benar-benar membeku, entah kenapa, padahal sebenarnya di depannya mereka tuh kayak nggak ada apa-apa, fine aja gitu. Tapi mereka bisa meninggal seperti itu gitu. Dan mungkin kalau misalnya yang paling masuk akal ketika dalam pelayaran meninggal itu kan mungkin kelaparan ya, atau hipotermia karena kedinginan. Dan pastinya kalau misalnya meninggal dengan yang hal yang wajar tuh pasti ya udah kayak ya jenazah biasa aja, kayak ekspresi raut wajahnya tuh akan biasa, nggak menunjukkan ekspresi ketakutan seperti tadi gitu ya. Iya, matanya melotot lagi kan. Iya, bener banget. Dan ketika kru Silver Star ini berusaha untuk mengevakuasi juga, itu mereka melihat dan juga merasakannya di sini tuh ada perubahan suhu teman-teman. Jadi ketika mereka masuk itu suhunya tuh sangat dingin banget, kayak menusuk tulang gitu Shal. Tapi ketika mereka melihat alat ukur suhunya di situ, itu menunjukkan 43 derajat Celcius dan masih aktif. Jadi bukan yang mati tanpa ada mungkin kayak kehabisan bahan bakar atau nggak tahu pada zaman itu ya, memang bener masih bergerak gitu, tapi ya emang 43 derajat Celcius gitu loh. Jadi tapi suhu yang dirasain tuh kayak dingin gitu loh. Iya. Dan gak akhirnya masuk akal. Benar, nggak masuk akal. Dan ketika itu kru dari kapal Silver Star ini mereka melihat ada kobaran api di perut kapal, sehingga mereka segera melarikan diri. Dan mereka akhirnya melihat kalau misalnya kapal orang Medan ini meledak dan akhirnya karam di Selat Malaka. Iya betul. Dan yang membuat banyak orang masih terkejut tuh karena panggilan daruratnya itu loh sama sekali tidak tercatat di histori
panggilannya kapal Silver Star sama sekali nggak tercatat. Padahal logikanya kalau mereka ada panggilan darurat itu seharusnya tercatat di benar. story panggilan kan. Jadi apalagi yang tadi itu mengukur suhu, Tapi ternyata ternyata nggak sesuai dengan iya nggak sesuai apa yang kan. dirasakan Iya, gitu. yang kita rasakan dingin tapi di alat ukurnya itu panas. Kalau menurutku sih sama sekali nggak masuk akal ya. Iya, dan akhirnya banyak orang berpendapat kalau misalnya jangan-jangan mereka ini dibunuh sama bajak laut gitu loh. Jadi akhirnya mereka, atau perompak laut, sehingga mereka bisa meninggal secara mengenaskan. Tapi aneh kan nggak ditemukan kayak luka mereka habis Goresan atau berantem, tusukan iya, gitu kayak ada kan. sesuatu Iya. yang mereka berusaha mempertahankan diri gitu. Iya. Dan akhirnya ada teori lain yang mengatakan kalau misalnya jangan-jangan mereka ini melanggar suatu hal ketika mereka berlayar, entah mereka sadari atau enggak, yang berkaitan dengan hal mistis gitu sih. Iya. Jadi akhirnya mereka dapat karma mungkin, itu Iya. masih teori yang kedua ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar teori apa aja sih yang kalian ketahui tentang karamnya kapal Orang Medan ini. Mungkin ada yang kita belum tahu, sehingga kita bisa sharing bareng apa ya yang kira-kira melatar belakangi dari karamnya kapal Orang Medan ini, dan kenapa bisa nggak terdaftar dimanapun catatannya di Indonesia ataupun di Belanda. Kalau menurut kamu percaya teori yang mana sih? Kalau menurutku aku percaya teori yang hampir sama-sama kamu ya. Jadi memang kayaknya mereka tuh melanggar sesuatu yang sakral sehingga mereka akhirnya mati sengeri itu. Dan mungkin bisa jadi mereka nggak tahu ya, mungkin mereka telah melanggar peraturan itu sehingga mereka mati dengan cara seperti itu. Takut juga sih ya, soalnya dengan posisi yang seperti itu ngeri sih menurutku. Nggak meninggal dengan hal yang nggak wajar. Ya, oke guys, jangan lupa tetap stay tune di YouTube channel kita Arcanis, dan please follow, like, and subscribe. Oke, semuanya, see you in the next video. Goodbye.